share di situ di Google Drive. Ya, jadi saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita kuliah pertama untuk mata kuliah manajemen kualitas dan risiko ya. Ini 3 SKS semester 2 ya. Kalau nggak dengar suara saya disampaikan ya. Kalau Iya jelek Bu, suara saya baik. jelek. Ya, oke. Iya Bu, Bu, dengar. masih agak kurang Bu. Ya, oke. Jadi di sini seperti biasa ada CPL, ada CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ini kita lihat, jadi di sini mungkin ini sama dengan di S1 ya, jadi ini lanjutan. Mahasiswa mampu memahami menjelaskan pengertian manajemen kualitas, dan di sini ada dengan risiko ya, ada risiko. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perundang-undangan terkait pelaksanaan manajemen kualitas dan risiko pada rekonstruksi. Kemudian membuat rencana persiapan pelaksanaan manajemen kualitas dan risiko pada pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur konstruksi yang ada ya. Jadi ini terkait juga dengan manajemen infrastruktur ya. Jadi mahasiswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan manajemen kualitas dan risiko pada pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur konstruksi yang ada. Kemudian materinya di sini adalah dasar dari manajemen kualitas dan risiko ya. Manajemen risiko, saya kira teori-teori awal sudah bisa dicari sendiri. Kemudian perundang-undangan yang terbaru. Di sini tentunya terbaru ikut SMKK ya, kayaknya sudah gabung antara mutu dengan kualitas, dengan manajemen lingkungan, manajemen lalu lintas ya, ada satu kesatuan. Kemudian apa faktor-faktor penyebab kesulitan dalam menerapkan manajemen kualitas dan risiko, mengidentifikasi manajemen kualitas dan risiko pada berbagai prekonstruksi, dan kelima adalah implementasi manajemen kualitas risiko pada pekerjaan konstruksi. Nah, ini nantinya ini ada keterkaitan sama ya. Jadi nanti kalau ada satu tugas yang kelompok itu maksud saya mau saya gabung ya supaya enggak repot ya saya gabung. Jadi pada saat presentasi kelompok untuk mata kuliah manajemen infrastruktur, di situ dibahas sekalian juga dengan terkait dengan kualitasnya ya. Yang infrastruktur tadi dikaitkan dengan kualitasnya ya, manajemen kualitasnya itu maksud saya seperti itu. Jadi nanti bisa kita di sini bisa dibaca 3 SKS materi pembelajarannya, jadi pengertian dasar, faktor, ini, kualitas. Jadi isinya adalah kualitas dan risiko ya. Kemudian perundang-undangan yang terkait. Itu oke yang saya sampaikan terkait dengan RPP mata. Ya, bisa dibuka ya. Kemudian tugas ya, saya ambil di tugas saja ya. Sini. Tugas ada 3 ya. Di sini adalah satu review jurnal. Ya, ini mandiri. Review jurnal ya, seperti biasa ya, ada jurnal asli dimasukkan, reviewnya, kemudian review misalnya dalam bahasa Indonesia, tolong jurnal yang dari luar ya, jangan bahasa Indonesia, kemudian direview terkait kekurangan, kelebihan dari jurnal tersebut. Jadi kalau terkait ada yang mau mengambil tesis terkait mutu, nah ini tentunya merupakan bagian ya, mutu atau risiko ya. Ini sekalian bisa dipakai. Kemudian untuk tugas mandiri kedua, di sini setiap mahasiswa membuat ulasan kegiatan di proyek konstruksi terkait implementasi pelaksanaan manajemen mutu, serta jelaskan risiko yang terjadi akibat ketidaksesuaian kualitas pekerjaan. Nah, ini setiap mahasiswa silakan bikin ini. Bisa tugasnya digabung dengan kemarin infrastruktur ya, permasalahan infrastruktur, kemudian tapi harus dipisah ya. Terkait dianalisa mutunya kalau memang ada di situ terkait permasalahan mengenai manajemen mutunya.
setiap masih bisa digabung ya. Sama juga dengan tugas ketiga, di sini ada diskusi penerapan mutu konstruksi pada pekerjaan konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten Sulawesi Tengah. Jadi lokasi bisa digabungkan dengan lokasi yang diambil pada manajemen infrastruktur ya. Oke, jadi tiga ya, tiga tugas. Jadi ini semua nanti untuk tugas satu dua selesai setelah akhir pertemuan keenam ya, karena ini tidak tiga dosen, jadi ya nanti saya sampai di keenam saja. Harus satu dua tiga ya, jadi tiga penilaian dengan diskusi kelompok ini. Itu terkait dengan tugas satu. Oke, untuk tugas mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada. Tadi saya sudah terima kelompok ya. Tunggu, saya cek dulu ya kelompok. Untuk kelompok bisa dikirimkan Excel-nya ya dia untuk kelompok. Nanti Sudah kirimkan Ibu. Excel, Bu. Ya. Iya. Jadi kalau saya lihat di sini kelompok, tunggu ya mana tadi? Ini ya, kelompok satu. Ketuanya Tony ya. Ini bahas di kabupaten mana ini kelompok satu? Fitriani, Nurfadila, Yasin. 11 orang. Ini membahas di wilayah mana ini untuk kelompok satu? Belum Sementara ya? diputuskan Bu, belum Oh ya, didiskusi. oke. Ya, Abdul kelompok dua ini apa? Abdul Malik ya. Ketuanya Abdul Malik. Ada ya ketuanya hadir? Muhammad Fadir. Iya, iya Pak, iya Bu hadir. Oke. Kelompok tiga Agil ketua ya. Jadi nanti semua orang ini ikut ya. Kalau presentasi hadir semua, ikut semua, aktif semua ya. Jadi oke, oke, enggak apa-apa. Sudah siap. Nanti tinggal kita nanti mulai dari kelompok satu, dua, dan tiga ya. Jadi nanti minggu ini minggu ketiga eh, mulai dari apa ini? Kelompok satu, dua, tiga ya. Begitu urutannya ya. Ya. Ada yang Ibu, tapi bertanya? izin Bu, etika bertanya Bu. Jadi Ya, untuk tugas ya. kelompok mata kuliah manajemen infrastruktur itu presentasinya di minggu ketiga ya Bu. Ya, minggu Terus ketiga. Nanti minggu depan oh, saya kasih teori kalau sedikit. Mungkin ada yang mau diskusi, ya, silakan ya. Oke. Terus terus Ibu kenapa di kalau untuk tugas ini tugas eh, pribadi masing-masing Bu. Dia mandiri? dikumpulkan minggu ke-6 iya. Iya Bu, Ya, seperti nanti selesai kuliah sudah terkumpul semua ya. Selesai oh saya baik. kuliah supaya bisa saya rekap kan, supaya cepat ya. Tapi Bu, satu lagi pertanyaan. Berarti tugas mandiri itu Ibu dikirimkan lewat Ibu seperti tahun kemarin lewat Google Class. Ya, nanti dikirim pakai Google Drive. Nanti saya kasih linknya Google Drive. Oh, siap Ibu, Ya, baik. saya kasih link. Ya, jadi nanti tinggal satu-satu dikumpul aja di link yang saya siapkan. Begitu Ibu, saja. satu satu pertanyaan lagi, Bu. Untuk mata kuliah yang awal kemarin kan ada juga tugas mandiri, Bu. Itu kira-kira kapan dikumpulkan? Minggu ke-6 juga ya, Bu? Maksudnya mata kuliah apa? Mata kuliah Ekonomi teknik. iya itu. Kalau ekonomi ada tugas dikumpulkan sebelum minggu depan ya. Karena dari situ saya bisa lihat kita untuk diskusi. Kalau ekonomi beda ya. Oh, Jadi ekonomi kemarin kan ada tugas itu dikerjakan.
Jadi nanti saya bisa lihat. Jadi sebelum kita kuliahnya Senin ya, kalau bisa hari Minggu malam tuh terakhir lah sudah terkumpul. Oh, Jadi kita baik. bisa diskusi kalau untuk ekonomi. Ekonomi tidak tugas tidak terakhir, tidak. Oh iya Karena baik, Bu. di ekonomi teknik tidak bisa kan kalau saya cuma bercerita, karena itu kalian harus latihan itu. Kalau di ekonomi teknik seperti itu. Kalau ini kan kita bisa apa kalian bisa tergantung dari pengalaman masing-masing. Tapi kalau ekonomi teknik tidak. Jadi minggu depan sebelum kuliah paling tidak belum saya kasihkan Google Drive. Nanti saya kasihkan Google Drive-nya, linknya. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya? Bu, Mungkin izin Bu, dari Google Drive-nya kosong. ya ya kenapa dek? Google Drive yang Ibu kirim kan kosong tadi, Bu. Ya ya sebentar nanti saya kirim bisa. Saya kirim jadi saya kasih link nanti kalian kan tinggal tarik ke Google Drive yang saya kirim itu. Kan bisa kan? Oke. Mungkin sebelumnya saya mau tanya semua sudah pernah dapat manajemen mutu di S1 ya? Sudah, Ibu. Iya, Ibu. Sudah. Cek, cek. Suaranya hilang ya? Iya, hilang suaranya. Enggak ada, Ibu. Sudah. Nggak ada ibu hilang. Baik. Cek, Jaringan cek. apa emang ini? Tapi memang, Pak, Cek, cek. putus-putus suara. Serius, putus-putus suara. Tiga, tiga. Iya, Pak, iya. Putus. Putus-putus. Serius, putus-putus. Suaranya Ibu tadi putus-putus. Iya. Masuk. Mengenai tugas manajemen risiko tadi apa maksudnya Ibu ya? Tugas manajemen apa, Pak? Manajemen infrastruktur, manajemen Risiko. apa tadi ini? Manajemen mutu. Mutu, mutu. Tadi masih cuman bertanyaan saja. Sudah dipelajari semester kemarin manajemen mutu. Manajemen ya, manajemen mutu. Kan sekarang manajemen kualitas sih, Pak. Kemarin manajemen mutu kok salah. Waktu semester kemarin.
Ibu Ketua, sampaikan saya di grup ya. Oh iya, ya Pak. Tunggu saya Keluar Ibu. sampaikan. Ibu Ketua, bukannya semester kemarin tidak ada manajemen mutu, cuma manajemen proyek konstruksi sama manajemen teknologi konstruksi. Iya, memang memang Kak, apa kemarin kan itu dia punya nama, tapi kan di dalam isinya ada manajemen mutu kayak kualitas begitu. Tapi mungkin maksudnya Ibu tadi manajemen mutu pas kita pelajari waktu S1 tuh. Coba nanti diperjelas lagi. Tapi yang saya tahu begitu sih, yang saya ingat-ingat ya. Tapi mungkin saya salah setelah saya tanya. Satu. Waktu S1 Ibu tanya, pernah pelajari manajemen mutu atau tidak? Kalau Itu. Tapi semester 1 kemarin Ibu Fahira ada bawakan materi manajemen mutu di manajemen proyek konstruksi. Ah, cerdas memang kau, Rika. Pak Angki ini ada memancing macam di dalam air lah, lebih suara. Ada bawa mobil kesian. Ada di rumah sakit ini, Pak nenek, orang tua. Hati-hati Om. Ya, Ada yang sempat tak download tadi, itu materi manajemen mutu. Kosong, Pak. kosong isinya. Kosong isinya Pak. Kalau screenshot saya ada tadi. Saya ambil tadi. Baru tadi ditanya, kayaknya ibu salah pengertian, dia pikir Google Drive untuk upload tugas. Iya oleh saya setemu sambung juga tadi. Pak Mungkis barangkali sudah lulus sertifikasi SMKK. Pak Mungkis.
Siapa tuh? Hah? Kami solo lulus anu sertifikat SMKK. Oke, dengar suara teman-teman pasal. Sudah lulus sertifikat SMKK. Yang mana itu, Pak? Tidak, tenaga ahli muda. Assalamualaikum. Oh, saya lupa dulu sudah kayaknya. Kenapa? Assalamualaikum. Benar ya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Di tempat saya jaringan jelek. Itu saya cek memang Google-nya ini mungkin karena jaringan ya, Dek. Tapi itu isinya ada. Kan saya cek juga tidak bisa ada isinya, ya. Tapi itu sudah ada isinya, Dek, di situ. Atau nanti saya kirim ulang ya. Ini kan sudah ada sekali jaringan. Saya dulu. Terbuka masih kosong ya ini. Ini ada isinya, Dek. Saya kirim ini ada isinya semua, cuman kosong ya. Mungkin karena Kosong, jaring. Bu. Ini Kosong. ada Saya tidak semua bisa buka, Bu. tugas. eh, Ada semua di sini. Hanya mungkin jaringan ya. Mungkin Ibu belum ubah anunya, Bu. Ini share-nya Hmm, harus dilihat untuk orang yang mempunyai link. Sudah, kalau belum itu kan pasti anu kan, Iya. dia nggak bisa dibuka. Ini bisa dibuka tapi kosong. Oh, tunggu ya. Buka tapi dia kosong. Sudah ini Wan kan? Copy. Ya, copy saya kirim emailku yang di sini lain. Tunggu saya coba ya. Mungkin ini ya jaringan. Ya, kosong ya. Kenapa ya? Harusnya kalau terkirim, terkirim kan? Coba deh. Oke lah, nanti saya. Sepertinya nggak efisien ya. Kalau saya bicara dengan suara saya. Dengar, Bu, dengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu, dengar. Oke. Jadi saya tadi di sini ada PPT yang pertama. Jadi ini dasar ya. Jadi makanya tadi saya tanyakan kira-kira di waktu S1 kan sudah terkait ilmu dasar apa itu risiko, kualitas, mutu ya sebelum mungkin saya belum ke risiko di mutu dulu ya kualitas apa itu mutu dan sebagainya. Saya kira kan sudah ya ilmu dasarnya ini didapatkan ya. Jadi di mana tatap muka satu di sini pada prinsipnya itu adalah kalian bisa menjelaskan manajemen kualitas itu apa, risiko itu apa. Jadi kalau kita bicara kualitas itu pasti adalah kesesuaian ya. Jadi kalau saya itu kualitas itu adalah kesesuaian kalau kita kita kalau saya langsung dikonstruksi saja antara yang di apa direncanakan dengan yang dilaksanakan itu berarti berkualitas sesuai ya itu manajemen kualitas. Dan karena kita bicara ada manajemen, tentunya itu ada proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengendalian. Jadi kalian kalau kita bicara manajemen kualitas di perencanaan itu apa ya? Tentunya di perencanaan itu ketersediaan seluruh dokumen
dokumen-dokumen ya. Kalau kita di dalam menjalankan pelaksanaan konstruksi, di situ ketersediaan dokumen mulai dari manual mutu, SOP dan seterusnya ya, prosedur-prosedur mutu dan sebagainya. Itu di perencanaan. Kemudian di pengorganisasian tentunya memiliki organisasi ya. Jadi di dalam pekerjaan khusus tentunya ada ahli manajemen mutu dan sebagainya ya. Kemudian pelaksanaan. Nah, pada saat pelaksanaan itu pasti ada biasanya SOP-nya, standar operasional prosedur. Kemudian ke bawah lagi ada instruksi kerja. Kemudian kalau di lapangan kan pasti ada dokumen terkait mutu. Nah, kalau kita mau lihat yang terbarukan, tentunya adalah dokumen dari SMKK ya. Jadi kalau di lapangan yang terbarukan itu pasti kita pakai dokumen SMKK ya. Dan semua sudah melaksanakan ya materi. Saya punya tadi mungkin sudah saya set di situ. Di sini ya mungkin coba saya cek. Ini saya ambil dari beberapa pelatihan juga dari PU ya. Nah ini yang terbarukan ya. Jadi mungkin sebelum kita bicara ilmu dasar, sekarang ini terkait yang tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi. Nah, kalau yang terbarukan ini semuanya adalah mengacu pada undang-undang permen yang terbaru ya. Ini untuk terkait nanti di bab ini kan ada terkait undang-undang. Nah, ini terbaru. Permen nomor 10 tahun 2021 pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi bisa dibaca di sini, kemudian juga risiko ada di sini semua ya. Risiko, manajemen lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Permen PUPR ini mulai tahun 2009 ya, Sistem Manajemen Mutu. Dulu itu kan berdiri sendiri, mutu sendiri, resiko sendiri ya. Tapi sekarang sudah gabung jadi satu SMKK ya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Nah, itu bisa dilihat di undang-undang terbarukan. Itu ini bisa nanti dibaca dulu. Oke. Sebelum ke sini, makanya tadi saya bilang dasar-dasarnya sudah paham ya. Banyak kualitas. Jadi apa definisi manfaat manajemen kualitas dan risiko itu untuk apa ya? Tentunya eh, untuk apa ya apa yang kita laksanakan kan sesuai dengan yang direncanakan ya itu seperti itu. Kemudian pengaruh risiko dalam pencapaian kualitas proyek itu seperti apa? Tugas dan tanggung jawabnya itu bagaimana? Nah, itu ini hubungan antara risiko dengan kualitas proyek. Jadi di sini kalau kita mau memilah, membuka satu-satu, kita mungkin bisa ambil per item pekerjaan ya. Jadi sebetulnya risiko itu berdampingan dengan mutu. Jadi misalnya kita ada pekerjaan galian, di situ kita lihat risiko apa yang terjadi ya. Kita mengidentifikasi risiko ya seperti K3 kita identifikasi satu-satu. Kemudian dari situ kita membuat SOP, standar operasi prosedur di dalam pelaksanaan mutunya. Biasanya ada SOP-nya ya, standar operasi prosedur seperti itu. Kemudian ini framework ya, TQM, Total Quality Management, konsep rantai pasok, kemudian cara identifikasi kebutuhan dan standar yang digunakan ya, itu nanti kita satu-satu. Saya di sini tidak mulai dari awal dari sejarah mutu, apa itu TQM atau quality insurance itu apa, itu tidak saya jelaskan ya. Saya anggap sudah bisa ya. Jadi silakan apa ya cari sendiri. Nanti kalau belum paham kita diskusikan seperti itu ya. Terkait dengan dasar-dasar dari manajemen itu karena itu bagian dari mata kuliah di S1 ya menurut saya ya. Di sini hanya prinsip manajemen ini yang harus kita pegang di sini selalu di sini tetap
Jadi nanti kalau kita bicara tadi, sorry. Nah, jadi kalau kita bicara manajemen mutu, kalian bisa uraikan di dalam perencanaan mutu itu apa saja. Ini bisa dijelaskan. Organisasinya itu bagaimana, pelaksanaan atau penerapan executing-nya itu bagaimana di lapangan. Pengendalian dan pengawasan mutu itu bagaimana. Nah, ini bisa dijelaskan satu-satu ya. Jadi saya kira nanti coba dibikin di dalam bagian dari presentasi yang seperti saya sebutkan per kelompok, paling tidak ini bisa diuraikan dulu. Nah, setelah diuraikan itu kita lihat per item pekerjaan di dalam penerapannya. Penerapan di lapangan tuh gimana? Itu seperti itu. Pengendaliannya itu bagaimana? Kemudian kalau kita bicara tadi terkait manajemen mutu, lain lagi kalau manajemen risiko. Kalau manajemen risiko itu nanti juga kalian bisa uraikan di dalam perencanaan risiko itu apa yang dibikin. Itu ada ya. Dalam perencanaan itu apa saja? Tentunya salah satu yang terpenting adalah bisa mengidentifikasi risiko setiap item pekerjaan. Dan ini bukan hanya pekerjaannya kontraktor ya. Kalau undang-undang yang terbarukan di sini dia konsultan, dia sebagai pemilik proyek itu harus paham bagaimana mengidentifikasi setiap item pekerjaan. Itu terdapat di dalam perencanaan ya. Kemudian organisasinya, nah dalam tergantung organisasi ya, jadi sesuaikan. Kemudian penerapannya, bagaimana menerapkan risiko yang akan terjadi, bagaimana cara penerapannya ya. Itu nanti mungkin kuliah yang ke belakang ya. Jadi saya ambil di depan dulu. Nah, ini bisa. Ini semua di SMKK yang terbarukan ada semua ya. Jadi kalau yang akan mau mengambil misalnya tesis terkait apa risiko ya tentunya nanti akan ada di sini atau terkait dengan mutu pun ada di sini ya. Kemudian pengendalian dan pengawasan itu untuk risiko itu bagaimana itu ya. Kan biasanya yang terpenting di sini adalah kalau risiko adalah bisa mengidentifikasi risiko yang terjadi mulai dari risiko ringan, sedang dan berat ya itu seperti itu. Kemudian penanganannya bagaimana? Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian sistem ya, ini sama saja dan sistem itu adalah satu proses ya, itu namanya sistem ya. Dan kalau kita manajemen itu merupakan suatu sistem proses ya dari awal sampai akhir. Itu apa aspek kunci dari manajemen mutu? Aspek kunci yang utama itu adalah tentunya ini tanggung jawab manajemen. Mutu itu bukan hanya yang di bawah yang melaksanakan, tetapi kalau kita menerapkan mutu atau kita melakukan quality assurance, nah itu bukan hanya kita di bawah, tetapi dari pemimpinnya di atasnya itu mempunyai tanggung jawab. Ya, jadi kalau misalnya ada SOP-nya harus datang jam 7 pagi ya, tentunya bukan hanya berlaku untuk bawahan ya biasanya, tapi dari pimpinan juga melakukan seperti itu contohnya. Dan kemudian SOP-nya yang ada itu bukan hanya berlaku untuk yang di atas, orang yang paling bawah pun harus tahu. Itu kalau kita melaksanakan quality assurance ya. Jadi biar dari cleaning service-nya, tukang sapunya dan lain sebagainya itu harus paham juga ya. Dan struktur sistem mutu. Nah, ini semuanya ini biasanya dibuat di dalam perencanaan. Ada dokumennya, kemudian di sini kalau manual mutu itu pasti isinya adalah visi, misi, tujuan dari organisasi itu ada semua dan semua bisa memahami apa pengertian mutu dari setiap organisasi itu akan berbeda-beda ya. Visi misinya itu harus paham semua itu biasanya tercantum di dalam manual mutu. Kemudian standar operasional prosedur itu lebih detail lagi. Itu untuk organisasi. Tapi nanti kalau di setiap proyek ada dokumen RKK dan seterusnya ya, itu ada sendiri. Kemudian kalau kita bicara mutu, jangan lupa kita selalu penghubung dengan pelanggan ya. Jadi mutu itu tentunya adalah untuk kepuasan orang
di luar pelanggan ya, istilahnya pelanggan. Jadi tentunya stakeholder yang terkait dengan kita. Jadi itu yang harus kita perhatikan itu kalau kita di dalam konstruksi, tapi ilmu dasarnya mutu adalah tentunya kepuasan pelanggan. Pelanggan suka yang bagaimana, misalnya suka warna merah atau suka warna hijau, nah itu tergantung itu dari bagaimana kita bisa memberikan kepuasan untuk pelanggan. Kemudian sumber daya manusia dan sumber daya bukan hanya manusia ya, sebetulnya keseluruhan 5M ya, jadi bahan, material, dan seterusnya. Ini kunci utama dalam melaksanakan manajemen mutu. Kemudian sistem dalam proyek pembangunan di sini, ini kita bisa lihat mulai dari tadi saya sampaikan perencanaan, pelaksanaan, kemudian di sini nih singkat ya pemanfaatan. Nah di sini ada dalam pelaksanaan pengendalian. Nah dalam pengendalian mutu ini tentunya kita melihat menyesuaikan dengan perencanaannya. Jadi kalau kita mengendalikan mutu itu kita melihat dari dokumen yang ada. Mungkin kalau sekarang kan kita sudah melaksanakan ya dengan melihat spesifikasi teknis yang ada. Itu merupakan bagian dokumen seperti dokumen mutu itu seperti itu ya. Ini namanya keseluruhan manajemen khusus. Ini khusus di dalam pelaksanaan pekerjaan. Mutu. Kemudian kalau dalam industri, kalau sekarang kita bisa bicara pada industri jasa konstruksi. Jadi tentunya bidang-bidang jasa konstruksi, lingkup dalam jasa konstruksi, sifat spesifik dalam jasa konstruksi untuk produk kontraktor ya. Jadi mungkin untuk pabrik, untuk pelayanan itu beda ya setiap. Kemudian, nah kalau spesifik dalam jasa konstruksi ini selalu berpindah tempat ya. Tentunya kita lokasinya akan pindah-pindah setiap pekerjaan. Kemudian, sebentar ya Dek. Oke, saya lanjut ya. Kemudian jenis pekerjaan pemborong yang berganti-ganti dan berbeda ya. Ini akan berbeda-beda ya. Jadi biasanya dalam penerapan mutu itu untuk di setiap proyek akan berbeda-beda. Dokumennya beda-beda. Tetapi kalau kontraktornya sudah terbiasa, pasti sudah terbiasa ada gedung, ada jalan, ada irigasi, pengairan misalnya. Nah gedung tentunya kan ada yang sederhana, ada yang gedung bertingkat dan lain sebagainya. Tidak lepas, tidak jauh, tetapi tentunya akan berbeda. Itu tempatnya pasti berbeda. Tentunya nanti dalam membuat SOP, misalnya dalam hal terkait pondasi itu akan berbeda. Sama-sama kita bikin sekolah dasar ya dengan bentuk yang sama, tapi mungkin kondisi tanah dan lain sebagainya beda. Tentunya akan berbeda dalam menentukan pondasinya ya seperti itu. Ini salah satu contoh. Kemudian sumber daya manusianya. Nah, ini juga berpengaruh ya. Pekerja dari daerah Jawa contohnya dengan dari daerah Sulawesi beda ya. Seperti itu. Nah, itu seperti yang kita ketahui di sini kan masih banyak pendatang-pendatang yang menyelesaikan pekerjaan di Kota Palu misalnya, itu salah satu contoh. Kemudian banyak memakai tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Nah, ini tentunya akan berpengaruh. Kalau sekarang kan memang sudah diharuskan memiliki sertifikat ya, keterampilan ya, kemarin harus ada. Kemudian sifat pekerjaannya kerja tangan ya, itu beda ya. Maksudnya handcraft itu kerja tangan dengan mesin itu beda. Jadi kalau spesifik dari jasa konstruksi itu memang perlu tenaga tampil ya, pasang patah dan lain sebagainya. Kemudian mutu produk kontraktor. Tentunya 3 hal, biaya, mutu, waktu ya yang berpengaruh. Itu jadi biaya pelaksanaan, waktu, karakteristik produk. Ini berarti mutu tentunya disesuaikan dengan spek yang ada atau dengan standar yang ditentukan ya, spek yang ada. Kemudian K3 ini masuk sekarang, keselamatan dan kesehatan kerja.
bermutu bila tidak ada kecelakaan dan penyakit akibat kerja ya. Semangat kerja bermutu bila hubungan kerja ketiga unsur sumber daya manusia dalam proyek tetap terjalin dengan baik ya. Jadi di sini kalau kita di tingkat atas ya antara pengawas, pemilik dengan pelaksana. Kalau di bawah pun antara mandor dan tukang-tukangnya dan sebagainya. Itu berpengaruh dalam mutu produk ya. Nah, di sini mutu terjamin, risiko dikendalikan. Jadi maksud di sini apabila kita mutunya memang bagus, kemudian ada SOP-nya, kita melaksanakan dengan bagus, tentunya risiko itu akan kecil terjadi risiko ya. Risiko misalnya kita mengejar beton ya, kita mutunya sudah sesuai ada SOP-nya, kita sesuaikan dengan spek yang ada, tentunya risiko terjadinya ketidaksesuaian mutu tidak tercapai itu akan berkurang. Itu salah satu contoh. Ada istilahnya di sini penjaminan mutu, quality insurance. Jadi itu mutu itu selalu dijamin quality insurance. Jadi kalau quality insurance ini biasanya ini lain dengan ISO ya. Jadi kalau kita organisasi menerapkan QA itu artinya bahwa dia telah menerapkan mutu tetapi beda dengan ISO. Kalau ISO itu kan kita beli ya, beli lisensi kemudian kita diperiksa dari eksternal. Tapi kalau quality assurance itu internal. Jadi kita internal di dalam itu semua sudah paham. Bisa melaksanakan penjaminan mutu. Itu namanya QA ya. Jadi biasanya kalau kita sebelum ke ISO, kita ini sudah melaksanakan QA dulu. Nanti setelah QA kita dapatkan, baru kita ke ISO. ISO itu kan berstandar internasional ya. Tapi kita kalau ISO itu eh, pemeriksa pengendalinya itu dari luar, dari eksternal. Jadi nanti biasanya diperiksa setiap 3 bulan atau 1 semester. Jadi nanti misalnya dalam 3 bulan ternyata diperiksa ulang banyak yang tidak sesuai dengan standar mereka, itu bisa kita dicabut ISO-nya. Itu kalau eksternal. Tapi quality insurance itu kita internal kita. Jadi dari atas sampai pimpinan sampai di bawah itu telah menerapkan quality insurance. Itu ya. Jadi tentunya kalau perusahaan-perusahaan mungkin perusahaan yang karya-karya yang besar itu sudah menerapkan, pasti sudah menerapkan quality insurance ya. Jadi ada faktor kreatif dan inovatif ya tentunya ini dari tim-tim manajemen mutu yang ada. Itu seperti itu. Oke. Jadi 4 hal ini biaya, waktu, mutu, dan risiko ini beriringan ya. Mutu dan risiko ini bersamaan. Mutu dan risiko ada 2 konstran penting dari 4 konstran utama dalam janji seorang pengendali pekerjaan infrastruktur. Nah, ini oke lah. Ini dasar saja. Mungkin sebelum saya tutup, saya tanya semua. Ini kan sudah kerja di proyek semua. Kira-kira bagaimana sih pelaksanaan mutu di masing-masing instansi ini? Saya mau tanya yang dari perencana ya. Ada perencana di sini, konsultan. Siapa yang konsultan di sini? Ada dari konsultan? Dengar suara saya atau tidak dengar? Dengar, Dengar, dengar. Bu. Dengar. Apa yang dari konsultan di sini? Kayaknya takut ditanya sama ibu. Abdul Latif, Tadi Abdul bicara. Latif, Hah, siapa? Abdul Latif. Abdul Latif. Eh, saya mau tanya, apakah di dalam perencanaan merencanakan apa di proyek besar, kecil, standar, atau bagaimana? Mana Abdul Latif ini ya? Oh ya Bu. Kamu, Eh, kayaknya menengah Bu, sekitar hmm, 30 jadi M. dalam perencanaan sudah menerapkan SMK kah? Mutu? Iya Bu. Di Oke, kalau saya kan bagian estimator sudah diperhitungkan itu Bu, kayak eh, keselamatan sama ada penyuluhan anu juga KGB. oke. Seperti itu Kita kira-kira Bu. juga mengidentifikasi risiko dokumennya, bikin dokumennya enggak? Mutu. Kalau sebagai perencana Kalau atau risiko, pasti risiko aja toh.
Dokumen risiko bikin nggak? Iya, Bikin kan? bikin Bu. Tapi ini di tim lain ya Bu. Iya, iya. Maksudnya saya pasti bikin sudah ya, sudah diterapkan. Oke ya. Jadi kalau dulu kan, kalau kita risiko itu tugasnya kontraktor, tapi sekarang semua sudah harus ya, harus paham. Jadi makanya sekarang banyak sekali pelatihan K3, pelatihan mutu ya, utamanya K3 ya, di mana-mana diadakan pelatihan K3. Karena apa? Karena sekarang semua biar dari direksi pun harus paham. Jadi bukan hanya kontraktornya, nanti konsultannya nggak paham, direksinya nggak paham ya, seperti itu ya. Sekarang itu semua sudah harus paham ya. Oke lah, kalau sudah terang berarti sudah diterapkan karena sudah harus ya, seperti itu. Oke, ini yang lain bagaimana? Kalau Arthur bagaimana Arthur? Arthur di mana? Arthur? Eh, Sekarang masih posisi kosong, Bu. Cuma dulu pernah di kontraktor saya posisi quality control, jadi Nah, ya. berhubungan langsung dengan mutu. Itu berarti menjadi pengalaman terkait dengan mutu ya, Iya, Bu. Quality control. quality control ya. Dokumennya ikut yang baru atau masih yang RKK yang lama biasa? Dokumen mutunya ada SMKK? Ada, Bu. Kalau kita dari bagian mutunya, yang kita urus itu ada inspection test plan, kemudian ada apa? Izin pelaksanaan sama inspeksi, Bu. Inspeksi sebelum mulai, eh, pas saat mau mulai dan setelah pekerjaan selesai, Oke. Jadi gitu. ada prosedurnya, semua dilaksanakan ya, bukan hanya ditaruh di meja ya. Ada Tidak, Bu, form-formnya. ada Bu, ada formnya itu, Ya, ada inspeksi, ada juga yang form yang kita sebutnya NC. NC itu dia ya, non kon bahasa Inggris, saya lupa apa kepanjangannya. Pokoknya dia kayak pekerjaan yang kalau dilaksanakan itu cacat, dia diberi, dia ada range-nya. Kalau misalnya pekerjaannya itu butuh secepatnya, itu merah, kita tandai merah. Jadi itu satu minggu harus selesai, harus di close pekerjaan yang cacat itu. Tapi ada juga pekerjaan yang misalnya boleh 2 minggu baru di close begitu. Itu kita kasih masuk dalam NC. ya, ya, oke, oke ya. Jadi berarti itu sudah diterapkan ya, betul diterapkan ya, karena Iya, sesuai dan diterapkan dia. tanda tangan oleh ketiga pihak seperti itu ya. Karena kebanyakan Iya, kan ditandatangan sama kadang-kadang ada konsultannya. dokumen perencanaannya ada, dokumen manualnya ada, SOP-nya ada, tetapi di lapangan nggak dipakai ya, maksudnya nggak dipakai, sistem pengendaliannya tidak berjalan. Nah itu kalau seperti tadi itu kan kamu katakan Arthur, ada apa pila-pila, ada namanya kalau kita prosedur kerja, kalau kita bahasa Indonesianya, memang ada standar ISO itu ada standarnya. Nah berarti Arthur itu sudah pakai standar ISO itu ada standar-standarnya di mana dia harus pekerjaan yang bahaya, ringan dan sebagainya. Itu ada semua. Itu ada itu contohnya itu kalau kita buka buku ISO untuk mutu itu seperti itu ya. Ya, oke. Oke, sudah bagus berarti sudah pengalaman terkait ini. Yang lain, jadi itu terkait. Jadi kalau kita saya tidak jelaskan teori satu-satu, tetapi saya mau menjelaskan langsung ke penerapannya saja ya. Jadi paling tidak bagaimana nanti sebetulnya penerapkan apa betul-betul diterapkan atau hanya nanti diisi-isi karena kalau ada pemeriksa baru diisi ya kan begitu ya. Ada yang begitu pasti ya. Baru diisi untuk menyesuaikan dokumen-dokumen yang harus ada. Tapi kalau sekarang kita terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 ya, Undang Jasa Khusus terbaru, kemudian adanya SMKK, paling tidak semua proyek sudah harus teratur ya, sudah mengikuti SMKK ya. Jadi tidak bisa asal-asal laporan seperti itu ya, itu seperti itu. Saya kira itu. Oke, nantilah bisa kita didiskusi masing-masing punya pengalaman ini sebagai sharing saja di sini, bukan untuk keluar ya sebagai pengalaman masing-masing. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Nggak ada? Izin Bu tentang tugas yang Ibu berikan tadi untuk manajemen mutu ini Bu, bagaimana Ya, sebenarnya? maksudnya bagaimana? Halo, ya, tidak dengar. Bagaimana? Yang tugas yang Ibu yang
tugas yang perlu kita selesaikan ini, Bu? Tugas mandiri atau tugas kelompok? Dua-duanya, Bu. Oke, tadi kan sudah saya jelaskan ya, masih belum jelas. Yang tidak jelas apanya tuh? Manajemen kualitas. Ini ya. Nah, ini review jurnal seperti biasa ya. Saya kira sudah tahu. Cari jurnal internasional, kemudian kita review. Tapi terkait manajemen mutu atau risiko, silakan ya. Yang ini yang ditanyakan apa Pak? Yang ini makalah mandiri. Mana tadi? Pak Tony ya tadi yang tanya. Bu. Ya, ini yang ini tugas mandiri ini kita bikin makalah ini Pak terkait permasalahan mutu, pelaksanaan manajemen mutu di suatu pekerjaan lah yang pernah pengalaman kita lakukan. Nah, tentunya di sini tuh kita melihat bagaimana sih pelaksanaannya di sini, kemudian kita kan tahu teorinya, yang betulnya begini, harusnya begini, misalnya seperti itu. Oh, ternyata ada kekurangan seperti ini, misalnya itu salah satu contoh kecil saja. Itu maksud saya itu untuk yang nomor dua. Kalau kelompok nanti bahas penerapan mutu misalnya pada pekerjaan apa dipilih kita tergantung. Nah, ini maksudnya saya untuk yang ini bisa digabung dengan eh, mata kuliah infrastruktur. Jadi pas kalau kita misalnya bahas gedung ya kira-kira ambil aja untuk ini teguh dengan gedung yang sama. Maksud saya seperti itu untuk yang diskusi mutu konstruksi ini, kelompok. Gitu Pak Tony. Yang belum jelas yang mana Pak? Iya, Bu. Yang saya tangkap tadi, bahwa kan tugas di mata kuliah apa, manajemen infrastruktur kemarin, itu dilihat secara makro, bahwa secara makro, kajian terhadap suatu wilayah, dalam hal ini satu kabupaten, kira-kira dari permasalahan yang terjadi, infrastruktur apa yang dibutuhkan. Infrastrukturnya terkait Iya, beberapa infrastruktur, ya itu. ya. Jadi kan, Kemudian oke lanjut ya Kemudian silakan. kalau mau dibahas penerapan manajemen mutu di tiap pekerjaan yang kami angkat itu berarti banyak mungkin Bu, atau salah satunya saja. Ambil salah satu aja, salah satu aja. Iya, Bu. Yang kita kira urgen, maksudnya bagus dilihat atau pernah terjadi permasalahan di situ. Begitu saja Pak, tidak apa-apa. Jadi kalau Iya. kemarin kan kita infrastruktur itu kita mempilah-pilah toh kondisi ini oh begini-begini kemudian kita bandingkan kita harusnya bagaimana. Nah kalau mutu ambillah salah satu bagian yang kira-kira terjadi permasalahan di situ, urgen di situ dan seterusnya. Silakan ya, apa-apa. Ya boleh begitu Pak Tony. Iya, baik Bu. Ya, oke. Lainnya, Imelda mengantuk, kayaknya semua mau tidur. Tidak, Ibu. Oh tidak. Sudah paham? Yang lain tidak ada suaranya. Yang suaranya itu cuma satu, dua, tiga. Mana Iksan ya? Ya pernah bersuara Iksan ini. Sampai saya lupa mukanya. Mana Iksan? Bagaimana Iksan? Sudah paham belum kamu? Sudah paham belum? Tak ada suaranya, kecil. Bagaimana terkait tugas? Sudah paham belum Iksan? Oke lah. Ada suaranya Iksan, jangan diam-diam loh. Nanti saya kasih Iksan kalau diam-diam biar dimarah mamamu ya. Ya, oke. Lainnya, Rika sudah paham hari ini Rika tidak pernah ada suaranya. Hanya etika terus. Sampai ibu bosen. Udah paham, Bu. Tidak apa-apa katanya etika. Dia mau lulus dulu. Minggu depan sudah mau maju proposal. Ya, minggu depan kamu etika. Jadi,
Ya belum Bu, masih sementara mencari judul. Depan. Andi Ahmad ini siapa? Soekarno ya? Kapan mau maju Soekarno? Sudah siap. Masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Muhammad Hafid Nur. Oke ya, jadi nanti kita mulai minggu depan. Saya masih kasih kuliah, minggu depannya kita diskusi ya. Jadi kalian disiapkan. Jadi minggu depannya kita ketemuan lagi ya. Maksudnya diskusinya kita mulai minggu ketiga. Oke? Oke, Bu. Baik Ibu, baik. Oke ya, nanti yang saya kirim nanti saya cek ulang ya Etika kalau nggak besok pagi lah. Apa ini susah sekali. Iya Bu, suaranya Ibu patah-patah. Ya sudah saya tutup saja, kita tidur ya. Oke ya. Tolong di Etika, foto dulu. Ya siap Ibu. Tapi Bapak Ibu nyalakan kameranya. Satu, dua, satu, dua, tiga. Sudah, terima Ya, kasih. aman. Oke ya. Sampai ketemu kita minggu depan ya. Selesai semua, sehat semua ya. Oke, wassalamualaikum Baik Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Satu.